Kita pernah bermain layang-layang di sini. Rambutmu yang tersibak angin adalah benangnya. Aku ulur kau biar terbang menilang cakrawala. Tapi kendali tak sudi ku lepaskan, tak sudi. Betapa bodohnya aku, benang di tangan putus. Kulihat kau terbang sendiri tanpa bisa kurai kembali, tanpa bisa di tepi laut ini. Ku nanti layang-layangku yang putus. Ku nanti kau hadir kembali menemaniku, bercakap-cakap pada karang. Betapa bodohnya aku, benang di tangan putus. Kulihat kau terbang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Paus Sastra Lampung Pauring kali ini berada di Persona Kopi di Jalan Pramuka atau di Raja Hotel ya. Raja Hotel. Perjalanan Paus Sastra kali ini adalah bagaimana antara kopi dengan puisi bisa bersinergi tidak. Kecenderungan kopi selalu berdekatan dengan para pecandu kopi yang juga adalah biasanya seniman atau penyair. Penyair-penyair di luar di Eropa itu kecenderungan mereka selalu berada di kafe-kafe, dan ini saya kali ini juga berada di kafe. Tapi saya ingin bicara tentang bagaimana sih orang tiba-tiba banyak sekali bicara tentang kopi, kemudian membuat atau bisnis kopi melalui kafe-kafe. Saya kira di Bandar Lampung sekarang sudah seperti jamur ya, sudah lebih jamur banyak sekali. Baik mau kelas di bawah hingga kelas semacam ini di hostel macam ini. Dan artinya pecandu kopi, obrolan sosial di sebuah kafe itu sangat-sangat dirindukan oleh orang-orang kita sekarang, masyarakat kota khususnya. Nah, saya bersama dengan Pak Akri, owner Persona Kopi yang berada di Jalan Pramuka, Raja Basa, Bandar Lampung. Tapi sebelum Pak Akri ini bicara tentang kopi, bagaimana sih dia mencintai kopi, kemudian lalu dia membuat bisnis kafe ini, ya saya akan bacakan satu puisi. Ketika ini lahir juga berada di Persona Kopi di Jalan Panglima Polim tahun 2020. Cerita secangkir kopi. Persona Kopi. Masih ada sisa percakapan kita di cangkir kopi itu. Juga bibirku yang meninggalkan jejak. Selepas senja, malam turun bersama geliat suaramu. Sebuah percakapan yang entah akan menulis cerita sendiri, atau kita yang menggerakkan. Kafe ini riuh, cangkir-cangkir kopi penuh. Sesaat lagi akan menyisakan ampas dan kita menghimpunnya kembali. Jadi cerita ihwal kita. Sepi dan riuh, sepi dan riuh, sedih ataupun tawa, duka dan suka. Di genggaman secangkir kopi, tertawa-tawa ingin mengabadikan sebagai cerita.
13 Agustus 2020. Selanjutnya saya ingin bertanya pada Pak Atri, kenapa sih tiba-tiba menyukai kopi, kemudian bagaimana meracik kopi ini, kemudian juga tiba-tiba punya ide berkolaborasi sama kawan-kawan ini membangun kafe. Silakan Pak. Ya, saya mengenal kopi itu sebenarnya berjenjang. Iya. Karena ada kelas dari penikmat kopi gitu. Dari berawal, saya kira semua orang berawal dari situ ya. Iya. Berawal dari kopi saset gitu, mencoba kopi saset, terus ternyata mulai mengenali kopi hitam, kopi saset hitam gitu. Terus mulai kenal dengan kafe gitu, lingkungan kafe. Tahun 2012 saya melihat ada sesuatu yang menarik dari dunia kopi ini gitu, karena ternyata kopi ini punya banyak cerita, punya banyak kisah yang tercantum dalam secangkir kopi. Apalagi setelah membaca bukunya Di tentang filosofi kopi, itu sebuah cerita yang menurut saya itu cerpen yang menarik, yang jadi film juga kan, yang pada akhirnya jadi film. Dan saya mulai berkenalan dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia kopi. Ternyata banyak sekali penanganan atau cerita bagaimana kopi itu sampai di tangan kita dalam bentuk minuman yang bisa dinikmati gitu. Nah, di 2012 di Bandung saya bertemu dengan beberapa orang yang memang penikmat kopi, punya bahkan pecandu lah kira-kira. Ya, pecandu kopi, sampai saya belajar beberapa ilmu tentang mulai dari meracik kopi, bagaimana menyimpan kopi, menangani kopi, sampai pada akhirnya bertemu dengan komunitas-komunitas kopi. Nah, di Bandar Lampung saya ikut dengan beberapa kawan membangun komunitas penikmat kopi di Lampung, dan akhirnya itu yang berkembang. Setelah itu saya berpikir ini perlu diwujudkan dalam bentuk aksi lagi gitu. Sehingga sampailah pada akhirnya 2020 saya bertemu dengan teman yang juga menyukai kopi juga. Dan akhirnya kami buka kafe gitu. Nah, fenomena kafe terutama di Bandar Lampung kan sekarang sangat-sangat marak sekali kan ya. Nah, ini bagaimana sih dilihatnya, istilahnya apakah ini sebuah persaingan yang artinya membahayakan bagi bisnis kita atau tidak gitu? Justru tidak. Justru ini satu poin yang bagus gitu. Poin yang bagus untuk menghidupkan budaya kopi. Gitu. Kita tahu misalnya kita di Lampung ini salah satu penyuplai terbesar kopi di Indonesia. Iya, betul. Ya, bisa dikatakan kalau baca statistik 30% suplai kopi di Indonesia itu disuplai di Lampung. Gitu, dari Lampung. Dan karakteristik kopi Lampung itu berbeda dengan karakteristik kopi yang ada di tempat lain gitu. Kopi kita lebih kuat. Lebih kuat ya. Nah, gitu. Nah, ya, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa budaya kopi di Lampung tidak terbentuk? Tidak terbentuk ya, justru di luar. Bahkan kayak Bali begitu, dia mengaku itu seolah kopi Bali gitu kan. Padahal itu dari Lampung katanya kan. Nah, misalnya bagaimana budaya orang Gayo meminum kopi, budaya orang Aceh minum kopi, budaya orang Medan minum kopi, budaya orang di Makassar minum kopi. Gitu. Mereka terbentuk setiap pagi tidak bisa beraktivitas tanpa kopi dulu. Tanpa kopi. Gitu. Di Aceh juga sampai ada ret-ret apa itu kan, mereka kan itu. di kafe kopi itulah mereka berdialog, berdiskusi gitu kan. Iya, gitu betul. Nah, justru dengan munculnya banyak kafe-kafe di Bandar Lampung ini satu bentuk yang positif kalau dikelola dengan baik. Gitu. Artinya orang-orang kita sudah melek dengan kopi. Mungkin belum semuanya melek dengan kopi, karena ada juga yang datang ke kedai kopi pesannya bukan kopi. Ada juga ada juga banyak. Ya. Terus pesanan kopinya juga masih yang kopi susu. Bukan kopi asli, bukan murni kopi. Bukan murni kopi. Tapi itu satu poin plus.
orang-orang sudah mulai mengenal bahwa ada budaya kita bercengkrama di kedai kopi Kedai kopi. gitu, di Kedai kafe kopi atau kafe. gitu. Ya ini poin bagus gitu. Ya saya lihat sebetulnya kan fenomena masyarakat Indonesia itu biasa selalu dekat dengan kedai ya. Iya. Kita lihat Sumatera Barat, Iya. kemudian Aceh, begitu Iya. kan. Betul, Lampung mungkin masih belum karena belum kelihatan karena kita mungkin masih heterogennya tadi kan, Iya. masih terus luas jadi belum ini sehingga ada beberapa kafe yang saya lihat emang sepi gitu Iya, kan. betul. Gitu. Nah sebetulnya bagaimana sih apa ya istilahnya jangan membunuh mereka yang di bawah kita. Apakah pemerintah daerah lewat Bekraf itu mendukung atau tidak gitu? Sebenarnya mendukung ya. Tahun 2018 kalau nggak salah saya ikut sertifikasi kebaristaan di bidang perkopian itu, dan ada 100 orang di Bandar Lampung ini yang bukan Bandar Lampung saja tapi ada dari beberapa daerah juga ikut dan dapat sertifikat sebagai barista, artinya orang yang punya kemampuan untuk meracik kopi, bagaimana menghargai kopi gitu kan, dan bagaimana menjadi seorang yang bisa memberikan pengetahuan ke orang lain melalui kopi, dan juga ada dukungan dari komunitas yang bergerak untuk memperkenalkan bagaimana menikmati kopi gitu. Karena dengan adanya seperti itu orang mulai melek bahwa kopi itu tidak sesederhana diseduh dengan air panas, tambah gula, selesai. Iya, kayak wow kemarin beda gitu caranya. Iya. Nah sekarang persona kopi dari mana sih? Kopi biji-biji kopi didatangkan dari misalnya dari Lampung Barat, apakah dari Pesisir Barat, apakah dari Lampung Utara gitu kan? Kalau kami kopinya dari Lampung Barat. Lampung Barat ya. Jadi kami memang kepincut dengan kopinya Fajar Bulan. Oh, Fajar Bulan ya. Iya. Kenapa Fajar Bulan? Jadi sejak awal terpincut dengan rasa Fajar Bulan, maka kopi-kopi kami itu lebih banyak memang kami ambil dari Fajar Bulan. Fajar Bulan. Gitu. Pak Bupati, Pak Rosil, Mapsus, persona kopi ini langsung ngambil dari lahan Lampung Barat itu, Fajar Bulan terutama. Ya, gitu. Pun kalau misalnya supply dari Fajar Bulan habis, kami cari yang nggak jauh juga dari Lampung Barat. Misalnya dari Belalau, air hitam, gitu. Nah, sebagai orang yang penikmat kopi, kemudian peracik, bahkan barista ya, mana sih yang lebih nikmat antara kopi tanah Lampung Barat misalnya sama Lampung Utara? Kan ada sebetulnya perbedaan-perbedaan. Seperti juga kopi Lampung katanya kan lebih kuat ketimbang kopi di daerah lain gitu kan. Nah, itu kan kalau dibilang enak ya, masing-masing kopi itu punya karakternya sendiri ya, gitu. Tapi selama ini yang pernah saya coba bandingkan, memang kopi dari Lampung Barat itu punya karakteristik yang unik gitu. Karena pernah satu kali saya coba yang dari ya kalau sebut daerahnya lah, sebut daerah gitu. Di Lampung Barat itu justru kita menemukan ada rasa seperti rasa pisang gitu. Padahal ini kan kopi ya kan, nggak ada campuran dengan itu. Tapi ya kita temukan itu ada rasa pisang. Nah itu karena diolah dengan cara yang benar gitu. Rasa pisang itu? Ya. Itu yang benar ya? Itu karakter, karena kopi itu membawa karakter dari buah yang lain gitu. Biasanya gitu. Ini proses kimiawi yang terjadi pada kopi. Kopi itu ya. Misal kopi Bali lebih cenderung dengan rasa jeruk Bali gitu. Kopi dari Sumatera Utara, daerah Sidikalang, ada yang rasanya seperti aroma tembakau gitu. Itu ya, itu perbedaan karakternya ya. Karena kan kopi ini kan menarik karakter dari sekitar lingkungan tadi ya. Lingkungannya gitu. Nah seperti itu. Nah kalau Lampung Barat rasa pisang tadi ya. Ya. Nah sekarang perbedaannya dengan kopi luwak emang gitu. Kalau kopi luwak sebenarnya hanya dari proses pengolahannya saja. Pengolahan aja ya, dimakan dulu si luwak gitu kan, istilahnya kan si binatang ini, kemudian ini kan gitu ya. Ya kalau saya katakan sih kopi luwak yang
terkenal adalah ceritanya. Oh, ceritanya aja ya. Ya, gitu. Kopi luwak itu karena kenapa dia mahal? Karena ceritanya dikemas dengan baik. Dengan baik, oh itu. Gitu. Promonya itu artinya ya. Ya. Gitu. Kalau dari rasa sebenarnya sama gitu. Kopi yang diolah dengan baik, dengan diolah melalui luwak itu rasanya sama. Hanya metode prosesnya yang berbeda gitu. Nah, para barista di sini artinya itu emang sudah terlatih dari di luar sudah ada atau memang kita yang latih gitu? Kita punya standar sendiri gitu untuk mempekerjakan barista gitu. Walaupun mereka sudah terlatih, tetap kami latih dengan cara kerja gitu. Karena kan itu nanti mereka akan membawa budaya dari tempat kerjanya, sedangkan kita punya budaya kerja sendiri gitu. Nah, jadi tetap harus dilatih, walaupun sudah berpengalaman, tetap harus mengikuti bagaimana cara kita bekerja gitu. Nah, ini saya tanya lagi nih ya. Kafe, kopi, seni. Apakah di kafe ini juga ada yang menciptakan dia kesenian, misalnya apa nyanyi atau apa begitu? Kalau kita menilik sejarah ya, hubungan kopi dengan seni, dengan karya itu sangat dekat ya. Karena orang-orang yang notabene seorang sastrawan mungkin atau orang yang membuat pemusik, mereka pasti dekat dengan kopi, gitu kan. Nah, kalau pun kafe itu hanya tempatnya saja gitu, tetapi kedekatan antara pekerja seni dengan kopi itu bisa saya katakan ya sangat dekat gitu kan. Ada live musik di sini kan? Ada. Kalau di sini kita tetap memberikan live musik itu pada malam apa gitu? Biasanya malam minggu. Gitu, ya. malam minggu. Musik apa aja tuh? Musik apa aja? Biasanya kita akustik. Akustik ya. Iya. Terus saya sekali baca puisi gitu ya, seberapa ya. Saya pernah juga waktu saya di Belanda 2015 di Rotterdam. Itu bergantian, malam ini umpamanya jazz, malam ini apa, kemudian ada lagi pembacaan puisi. Itu di sebuah kafe gitu. Dan menarik gitu. Tapi yang cuma tidak beralkohol, kopi semua gitu. Di Rotterdam gitu. Gitu. Ya, kita pernah juga ya dulu, tapi bukan di persona ya gitu. Dulu lewat komunitas kita adakan di satu tempat di kafe juga gitu. Dan yang kita undang adalah orang-orang anak muda yang komunitas puisi gitu. Ya, betul ada ya. Malam puisi apa itu ya? Malam puisi. Jadi mereka ada malam puisi, terus pengunjung itu nanti memberikan apresiasi ke mereka gitu. Nah, sekarang lihat ya, 2 tahun ini 2020 2021 dengan pandemi. Bagaimana sih istilahnya kos dari kafe-kafe kita gitu, pengunjung ya gitu kan? Pandemi ini tentu menghantam semua lini ya, gitu. Tapi dengan adanya pandemi kita justru memikirkan cara-cara unik, cara-cara berbeda dalam menjalankan bisnis kopi gitu. Karena memang satu, bisnis kopi ini bukan bisnis yang begitu jalan langsung bisa besar, langsung bisa kaya gitu ya. Kalau bisa ada yang bilang begini, jangan cari duit dari bisnis kopi gitu. Sebenarnya ya itu pernyataan yang pesimistik gitu kan. Sebenarnya kita bisa cari duit dari bisnis kopi, tinggal caranya bagaimana. Gitu kan. Nah, jadi kalau gitu di persona ini, apakah kita juga jual kopi dalam bentuk begini? Apa juga kita jual biji-biji juga gitu? Bisa. Untuk sementara ini kita dalam bentuk produk akhir ya, minuman gitu. Nah, kalau untuk biji belum, karena itu harus melalui proses kita mengolah sendiri bijinya gitu. Nah, sebelum pandemi, kira-kira kalau sebelum pandemi berapa kilo sih sehari kira-kira kopi kita bisa habisin? Kalau sehari sebelum pandemi mungkin bisa sampai sekilo ya, gitu. Tapi kalau pas pandemi itu 1 kilo itu bisa dihabiskan selama 5 hari. Berarti benar-benar juga kena berdampak ya? Iya, betul. Jadi kopi dalam pandemi bisa berdampak.
Semoga puisi tidak terdampak gara-gara pandemi. Justru pada saat pandemi inilah si penyair selalu berada di rumah, banyak ngelamun, banyak merenung gitu kan. Lahirlah kumpulan puisi apa begitu. Nah, di sini juga ada di antara kami ini selain kru Jadin Production, ada Iwang Bagastama, ada Pian, dan sini juga ada penyair muda kita Muhammad Al-Farizi. Ada nggak pertanyaan apa lagi soal kopi, soal puisi gitu? Terutama kopi deh, karena kita berada di sini. Kau kan penyuka kopi sebetulnya. Nanya untuk Pak Bakri. Pak, gimana sih Pak cara ngeracik kopi yang baik dan benar sehingga rasanya itu benar-benar bermanfaat begitu kita kopi itu Pak? Oke. Kopi yang baik ya. Kopi yang baik itu kopi yang bisa dinikmati, gitu. Sebelum saya jawab, misalnya setiap orang itu punya cara untuk menikmati kopi. Itulah asal kata dari persona. Gitu. Persona itu kan sesuatu yang sifatnya melekat pada pribadi. Iya, persona gitu. Persona. Jadi ketika ditanya kopi yang baik untuk kesehatan, tentu kopi yang tidak membawa unsur lain di luar kopi. Contoh kopi yang bergula. Gitu kan? Ya kan. Karena sebenarnya penyakitnya bukan dari kopinya, tapi dari gulanya, gitu. Saya nggak pakai gula kalau saya ngopi. Iya. Benar kalau saya. Karena kalau kopi yang baik juga sebenarnya mulai dari panennya, mulai dari pengolahannya. Jadi kalau mau ditarik sampai pada hulunya, ya kopi yang baik itu adalah kopi yang diolah dengan baik. Petani mengolah kopi dengan baik, memanen kopi yang matang saja, gitu. Lalu tukang sangrai yang menyangrai kopi itu menyangrainya dengan tingkat kematangan yang baik. Lalu bagian terakhir adalah kami di barista ini yang menyajikan kopi hasil sangraian dengan baik. Walaupun kopi yang dihasilkan oleh barista itu diseduh dengan asal kopinya memang sudah diolah dengan baik oleh petani, disangrai dengan baik oleh tukang sangrainya, tetap jadi kopi yang enak. Gitu. Jadi kalau dasarnya sudah enak, ya diseduh dengan cara apapun pasti enak. Tapi kalau misalnya kopi yang buruk diseduh dengan cara yang paling enak pun itu tetap aja buruk ya. Buruk. Gitu. Arti sama ya dengan puisi. Saya ada pernyataan seorang Ari Pahala itu mengatakan bahwa Ari Pahala ya seorang penyair juga mengatakan puisi yang baik itu diawali juga dari pemikiran yang baik, gitu kan, yang benar, dituangkan dalam bahasa yang baik dan benar juga, baru disajikan. Itu yang puisi yang baik kan. Dari pikirannya aja sudah nggak baik, ya bagaimana melahirkan puisi yang baik? Saya kira sama tadi kan, dari kopi yang baik gitu, kemudian dan kalaupun kopi buruk dikelola juga dengan baik, ya rusak juga begitu kan. Apa Pak? Untuk proses pun gimana sih arti penting kopi ini bagi penyair ini gimana nih Pak? Apa tuh? Arti penting kopi buat penyair itu gimana sih? Apa sih pesan-pesan penyair terhadap kopi? Iya. Dan kafe ya? Iya, kafe. Kecenderungan seniman, artinya situ ada penyair juga, itu nggak akan bisa lepas terutama sebetulnya dari kopi. Kecenderungan seorang seniman, kecuali beberapa ya, kayak Taufik Ismail nggak pengopi, nggak perokok begitu kan. Selebihnya saya kira pengopi. Penyair-penyair luar kayak Octavia Paz itu dia punya semacam waktu setiap hari itu berada di kafe. Biarpun dia sendirian, dia hanya mengamati orang yang masuk lalang. Ini kan bagian dari psikologi bersastra kan gitu kan, bagaimana gitu kan. Akhirnya menjadi sebuah tokoh dalam puisi dia, meskipun idealisasi tokohnya bukan orang itu begitu kan. Nah, kemudian saya dengar juga penyair Belanda misalnya Remco Kampret yang di Amsterdam itu juga dia suka juga dengan kafe duduk gitu, bermalam-malam gitu. Ada banyak penyair-penyair bermalam-malam. Atau kita bisa lihat juga seorang Sutarjika Sumbari di masa mudanya itu suka sekali dengan kopi. Bahkan dia ketika baca puisi di daerah Afrika sana, ada puisi dia bicara tentang itu, kopi itu. Jadi kopi dianggap sebagai bulan jatuh pada malam itu, kira-kira begitu di sebuah kafe. Artinya sebetulnya kopi dan puisi atau kopi dengan seni, artinya itu sangat berdekatan. Dan kafe itu sangat berdekatan sekali. Kafe, kopi, seni.
Ada satu lagi sebetulnya kalau orang aktivis revolusi kata dia bilang. Karena revolusi berada di kafe kan kecenderungan kan. Di Aceh itu ada terkenal itu sebuah kafe apa gitu kan. Itu tempat mereka para pejabat apa ngobrol di sana begitu. Memang budaya kedai ya, kafe itu kan istilah ekspor aja sebetulnya. Aslinya kan kedai gitu kan, kedai kopi gitu kan. Nah di Sumatera Barat istilah cimeeh itu muncul pada saat di kedai-kedai kopi itu. Saling ngeledek begitu cimeeh, lu ini gitu kan. Nah mereka belum ke ladang pagi-pagi itu, ke kedai dulu begitu, baru dia ke ladang gitu. Nah maka itu sebabnya saya melihat fenomena puisi kopi ini di Aceh sudah ada. Mereka selalu setiap tahun mengadakan festival puisi Gayo misalnya bersama dengan kopi gitu kan. Maka ini saya juga ada beberapa puisi saya cukup banyak itu saya jadikan kumpulan puisi. Dan terakhir di Pak Dr. Sunuwasono itu dosen UI di UI dia ingin menerbitkan kumpulan puisi tentang kopi gitu kan. Nah kebetulan saya diminta kemarin saya kirim 2 dan itu lolos begitu sama beliau. Artinya memang kopi, puisi itu udah menjadi sebuah fenomena terutama masyarakat di kota saya kira ya. Tapi saya ke Mesuji juga, kedai kopi juga ada ternyata begitu. Ini kan menarik gitu. Ternyata fenomena budaya kita ingin bersosial itu ada di kedai itulah saya kira itu. Kemudian apa sih Persona punya pertama sekali cabang di Panglima Polim. Itu masih ada kan? Masih. Ya. Itu dikelola yang barista yang lain gitu ya. Ini baru pengembangan baru ya. Iya. Saya dengar ini baru opening ya saya. Iya, baru seminggu. Semingguan ya. Dan kayak mana seminggu ini atau melihat dari terutama pengunjungnya ya gitu kan. Kalau pengunjung mungkin belum banyak yang tahu ya, karena itu kami masih coba media promosi yang berbeda-beda begitu. Tapi kalau dari respons beberapa pengunjung baru atau tamu hotel, tamu hotel, ya alhamdulillah ya bagus ya. Gitu ya. Ya. Ada tambahan lagi tentang kopi, bagaimana pesan-pesan kepada barista gitu dengan sepertinya begini, industri kopi atau kafe itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana menghargai apa yang kita sajikan. Sangat menyedihkan sekali kalau misalnya ada orang yang katanya barista atau katanya yang bisa menyajikan kopi, tetapi tidak bisa menyajikan yang terbaik yang bisa mereka sajikan gitu, atau cara mereka menghargai biji kopi itu tidak dengan cara yang baik, misalnya masalah kebersihan gitu kan, atau biji kopi itu dibiarkan terbuka seperti itu, tidak disimpan dalam ruang yang tertutup rapat gitu, atau mereka yang tidak begitu menghargai higienitas dari alat-alat yang mereka pakai untuk menyeduh kopi. Nah itu yang perlu dibenahi lah ya, diperbaiki ya. Iya, karena ya hal yang sering saya lihat beberapa pelaku industri kafe itu mereka tidak memperhatikan kebersihan mesin misalnya gitu. Jadi itu juga nanti akan mempengaruhi rasa kopi gitu. Jadi ada juga yang menganggap bahwa kopi ini bukan sebuah nilai yang harus dijaga gitu, tapi hanya sebagai gaya hidup saja. Gaya hidup aja. Gitu. Jadi ada tuh nilai ini sih ya. Ini sebenarnya kopi ini sebuah nilai gitu. Karena panjangnya proses kopi sehingga sampai ke kita, panjangnya sejarah tentang kopi sampai ke kita, perang terjadi karena salah satunya ada di kopi gitu. Kalau misalnya ada yang baca sejarah ya. Iya, ada di buku saya juga ada bicara tentang itu yang buatan si Cak Lepi dari Teko itu. Ya. Misalnya gini, kenapa mesin kopi tertua kedua itu ditemukan setelah
beberapa ratus tahun setelah alat seduh pertama ditemukan. Itu kan karena ada sejarah antara perang Turki yang kalah dari Romawi gitu, ya kan, Kesultanan Turki yang dulu menguasai Atatürk itu ya. Kopi, gitu, sehingga suplai kopinya itu ditemukan oleh orang Itali, lalu dibawa ke Itali, muncullah satu mesin yang namanya mesin espresso, gitu. Itu kan dari Turki awalnya kan? Ya, itu kan sejarah yang panjang, gitu kan. Ibrik itu, jarak ibrik dengan mesin espresso itu ratusan tahun, gitu. Jarak, tidak ada penemuan setelah itu. Berarti kan karena waktu itu kopi ini masih dikuasai oleh Kesultanan Turki, gitu. Bahkan Turki pun jatuh karena kedai kopi kan. Kedai kopi. Gitu. Kisahnya gitu, betul. Kisahnya begitu kan. Iya. Karena orang membicarakan politik, ide-ide revolusioner yang datang dari barat itu dibicarakan di kedai kopi, sehingga orang mengatakan oke, kopi haram, gitu. Ya kan? Iya, kopi haram. Terus karena kopi itu dinikmati oleh cendekiawan Muslim, Vatikan Roma bilang kopi juga haram bagi orang-orang Nasrani, gitu kan. Bagi mereka seperti itu, ya kan. Ini sejarah yang panjang gitu. Ada cara untuk menghargai bagaimana kopi ini kita hargai sebagai sebuah nilai, gitu. Jadi bukan hanya sebagai gaya hidup. Gaya hidup, iya. Seperti itu. Tapi menarik ya, latar belakangnya dari komputer ya. Iya. Wah, ini bisa jadi ke kopi ya. Ini menarik ini sebetulnya. Sebenarnya sama dengan saya juga STM listrik, tapi kok jadi penyair gitu. Artinya perjalanan kopi itu sudah berapa abad lama sekali. Saya kira sama dengan perjalanan karya sastra, saya kira kan. Betapa Tuhan ketika menurunkan surat As-Su'ara gitu kan, surat para penyair, nggak ada surat para musik, nggak ada gitu kan, surat para seni rupa nggak ada, para penyair 224 sampai 226, itu para penyair yang diikuti setan segala macam itu kan, kecuali baru para penyair yang beriman dan beramal soleh yang di 227 itu. Artinya benar-benar Tuhan mengancam benar para penyair gitu kan. Rupanya kopi juga berlangsung, rupanya Turki haram. Itu di sini ngomong haram gitu kan. Ternyata kopi kalau udah punya nilai dan nilai, bukan sekadar gaya hidup ya, saya kira. Dan inilah atau perbincangan kita akhiri. Artinya kopi itu sangat dekat kepada masyarakat kita. Kafe juga terutama pada masyarakat kota itu bagian yang tak terpisahkan dan tidak asing. Penikmat Paus Sastra Lampung, kalau ingin ngopi, datanglah ke Persona Kopi di Jalan Pramuka atau di Panglima Polim. Terima kasih Pak Kri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa bisa kurai kembali, oh betapa bodohnya aku, benang di tangan putus. Kulihat kau terbang sendiri tanpa bisa kurai kembali, tanpa bisa di tepi